Nida, seorang wanita yang selama ini terlihat sederhana dan penurut, hidup dalam bayang-bayang suaminya, Dane yang mulai berubah kasar setelah mereka menikah. Ia tidak pernah membantah, bahkan saat dihina di depan keluarganya sendiri. Tapi siapa sangka, di balik penampilan kalem dan hidup yang tampaknya sederhana, Nida menyimpan rahasia besar. Ia adalah pemilik agensi digital sukses yang menyamar sebagai wanita biasa demi melihat siapa yang benar-benar mencintainya tanpa embel-embel harta. Ketika Dani lebih percaya pada fitnah yang menuduh Nida selingkuh, ia tak hanya menghancurkan kepercayaan istrinya, tapi juga memantik amarah yang selama ini dipendam. Puncaknya, ketika Nida ditampar dan dipermalukan di depan keluarga, ia memutuskan untuk bangkit bukan hanya dari luka fisik, tapi juga luka batin. Cerita ini mengikuti perjalanan Nida dari seorang istri yang terlihat biasa menjadi sosok wanita tangguh yang merebut kembali martabat, harta, dan harga dirinya. Dengan gaya santai dan emosional, kisah ini akan mengaduk perasaan dan membuka mata bahwa tak semua yang terlihat lemah itu tak berdaya. Pernah merasa seperti Nida, tersenyum di luar, menangis di dalam? Semoga kamu yang menonton ini selalu kuat dan dikelilingi orang yang tulus mencintaimu. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, like video ini, tulis di komentar. Aku doain Nida kuat, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kamu bahagia, meskipun dunia belum sepenuhnya adil. Sword, aroma tumisan buncis bercampur dengan teri goreng, memenuhi dapur kecil di rumah Nida. Kompor menyala pelan, dan kipas angin berdiri di sudut ruangan, mengayun pelan. Nida berdiri di depan wajan, rambutnya dicepol asal, wajahnya sedikit berminyak karena keringat, dan lengannya sibuk mengaduk. Sayur udah belum? Suara Dani, suaminya, terdengar dari ruang tengah sebentar lagi. Mas, tahu gorengnya baru mateng, jawab Nida sambil tersenyum tipis. Dani tidak menjawab, hanya suara siaran berita dari televisi yang menyahut. Nida menggigit bibir bawahnya. Beberapa bulan terakhir, Dani semakin jarang tersenyum padanya. Pulang kerja langsung mandi, makan, lalu tidur. Kadang pulang pun sudah tengah malam. Katanya lembur, tapi entah kenapa, firasat Nida selalu bilang, ada yang tak beres. Hari ini istimewa. Keluarga besar Dani akan datang makan malam. Ibu mertua yang cerewet, adik ipar yang suka membanding-bandingkan, dan beberapa keponakan yang kalau makan suka tumpah kemana-mana. Nida ingin semuanya sempurna. Ia ingin dianggap layak. Sekali saja, saat keluarga Dani datang, senyum Nida langsung terkembang. Ia menyambut hangat, menyalami satu persatu, bahkan membantu membawa tas ibu mertuanya. Masih juga belum punya anak. Yah, Nida, sindir ibu mertua begitu masuk rumah. Nida tersenyum kaku. Masih diusahakan, Bu. Kamu itu makanannya jangan dia terus. Lihat tuh, badanmu kurus kayak lidi. Gimana mau isi? Dia sibuk banget, Bu. Di dapur mulu. Tambah adik ipar sambil tertawa. Itu buncis doang lauknya. Ya Allah. Nida menunduk. Tangannya gemetar sedikit saat menuang sayur ke mangkuk. Dani hanya diam. Tidak menegur ibunya, tidak membela istrinya. Bahkan tidak menatap ke arah dapur sama sekali. Nida napas panjang. Dalam hatinya, ia ingin berkata, kenapa dia, Mas? Tapi lidahnya keluh. Sudah terlalu sering, terlalu biasa. Setelah makan malam, semua kembali ke ruang tamu. Nida membereskan piring sendirian. Di dapur, air matanya jatuh satu-satu, tanpa suara. Bukan karena hinaan ibu mertuanya, tapi karena tatapan Dani yang kosong tatapan orang asing. Pukul 11 malam, rumah sepi kembali. Dani masuk kamar tanpa bicara. Nida duduk di meja makan, sendirian, menatap layar laptop kecilnya. Ada notifikasi masuk dari klien. Drive konten sudah oke, Bu Nida. Target ads bulan ini naik 12%. Luar biasa. Nida tersenyum kecil. Ia menghela napas panjang. Di luar Rama, ia dikenal sebagai Bu Nida, wanita profesional, bisyok, dan pemilik agensi digital yang sedang naik daun. Tapi di rumah ini, ia hanya seorang istri biasa, bahkan lebih rendah dari pembantu. Tapi itu pilihannya. Ia menikah dengan Dani tanpa memberitahu siapa dirinya. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena kesuksesan dan harta. Dan untuk sementara, ia pikir itu berhasil. Tapi sejak beberapa bulan lalu, semuanya berubah. Dani lebih sering pulang, telat, lebih mudah marah, bahkan sempat melempar piring ke dinding saat mereka berselisih tentang hal sepele, nasi yang terlalu lembek,
Nida memejamkan mata. Ia tahu ada sesuatu yang sedang menunggu untuk meledak. Dan rasanya waktu itu sudah dekat. Sebelum tidur, Nida masuk kamar. Dani sudah membelakangi, menyelimutkan tubuh. Nida mengusap perutnya pelan. Ia belum berani berkata bahwa hasil tes darah tadi siang menunjukkan ia positif hamil, Mas. Bisiknya pelan. Ngapain sih ganggu orang tidur? Nida terdiam. Ia memandangi punggung suaminya lama sekali, lalu membalikkan badan dan menarik selimutnya sendiri. Dalam diam, ia memeluk perutnya yang masih datar. Tangisnya turun lagi, tanpa suara. Maafin ibu ya, nak. Ibu nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Sudah 2 minggu sejak malam makan bersama keluarga Dani. Sejak itu, Dani semakin dingin. Sepulang kerja, ia jarang menyapa. Sarapan yang disiapkan Nida sering tak disentuh. Bahkan sesekali, Dani pulang dalam keadaan mabuk bau alkohol menyengat. Dan langkahnya sempoyongan. Nida tak lagi protes. Ia hanya menghindari pertengkaran. Pagi itu, Nida membersihkan kamar seperti biasa. Di atas meja kerja Dani, sebuah amplop besar tergeletak, berisi print out dari media sosial dan foto yang disatukan. Dengan keterangan mencurigakan, wajah Nida menegang. Salah satu foto itu adalah tangkapan layar dirinya sedang rapat via Zoom. Duduk bersebelahan dengan seorang pria muda partner bisnisnya di kantor agensi. Ada tulisan di bawahnya, istrimu dekat banget sama cowok ini. Waspada, jangan-jangan selama ini kamu dibodohi, Mas Denny. Tangan Nida gemetar, jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim ini? Dan lebih dari itu, kenapa Denny tidak bicara? Kenapa langsung percaya? Sore harinya, Denny pulang dengan mata merah dan langkah terburu. Nida yang sedang menyiram tanaman langsung menyambut. Mas, mau diminumin teh hangat dulu. Namun Dani tak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah. Nida mengikuti perlahan. Ia tahu badai akan segera datang. Jadi benar ya? Dani akhirnya bersuara. Saat mereka sudah di ruang tamu, tangannya menggenggam amplop tadi. Apa maksud Mas? Tanya Nida pelan. Walau hatinya sudah berdesir ketakutan. Selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Suara Dani membentak keras. Wajahnya merah. Nida tertegun, terkejut, tapi berusaha tetap tenang. Itu rekan kerja aku, Mas. Kita cuma kerja, nggak ada apa-apa. Kerja apa? Seharian di depan komputer, gaya sok sibuk. Padahal diam-diam NG layu tuh ke laki-laki lain. Mas, tolong jangan asal tuduh. Suara Nida mulai bergetar. Tanpa aba-aba, Dani melempar amplop itu ke wajahnya. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Aku tahu dari orang kantor, kamu perempuan gak tahu diri. Aku kasih makan tiap hari. Ternyata kamu jual diri buat cowok lain. Dan kemudian tamparan keras mendarat di pipi kiri Nida. Tubuhnya oleng. Ia jatuh ke sofa, bibirnya pecah, darah merembes pelan shot itu juga. Pintu rumah terbuka. Ivy, kandung Nida dan adik perempuannya baru datang dari kampung, membawa tas dan bingkisan. Mereka terpaku melihat Nida tergeletak di sofa, menangis dalam diam. Ya Allah, Nida, sang ibu menjerit. Adiknya langsung memeluk Nida yang lemas. Dani mundur 1 langkah. Wajahnya tegang. Ia tidak menyangka tamparan tadi disaksikan orang tua Nida. Tapi bukannya menyesal, ia malah berkata dingin. Silakan ambil anak kalian. Aku udah cukup sama drama kayak gini. Nida menatap Dani dengan mata yang basah, tapi penuh kecewa. Bukan lagi takut tapi patah. Kepercayaan yang selama ini ia jaga, hancur dalam 1 hari. Ia berdiri perlahan, tanpa bicara sepatah kata pun, ia masuk kamar, mengemasi 1 koper kecil, laptop, beberapa pakaian, dan berkas penting. Lalu ia keluar, memeluk ibunya, dan berkata dengan suara tenang. Kita pulang, Bu. Aku selesai di sini. Dani hanya menatap kepergian mereka tanpa bergerak. Malamnya, di kamar rumah kontrakan ibunya, Nida duduk di depan laptop. Ia membuka dashboard perusahaannya. Di pojok layar tertulis, Need Digital Agency, Total Client, aktif 37. Laba bulanan, rupiah 1,2 miliar. Tangannya menari cepat di keyboard. Ia mengirim email pada manajer legal perusahaannya. Subject urgent isi. Siapkan gugatan cerai dan pembekuan rekening atas nama Dani. Semua aset dibeli atas nama saya sebelum menikah. Kita tuntut sampai tetes terakhir. Lalu, ia menghubungi asistennya via panggilan video. Besok kita meeting jam 10. Aku balik ke kantor dan 1 lagi. Siapkan tim publikasi. Aku mau kita ambil alih semua klien dari proyek partnership bulan lalu. Aku sendiri yang akan handle. Asistennya tersenyum lega.
Akhirnya ibu kembali. Nida memejamkan mata sejenak. Luka di bibirnya masih terasa perih. Tapi lebih sakit hatinya yang dituduh dan dikhianati. Ia bukan perempuan lemah. Ia hanya selama ini mencoba menjadi istri yang baik. Tapi sekarang semua sudah cukup. Ia tidak akan membiarkan siapapun lagi termizok Doni menginjak harga dirinya. Besok kita mulai ulang. Dari nol pun gak masalah. Asal tanpa dia. Pagi itu, gedung berlantai 7 di pusat kota Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan agensi Digital Need berlarian kecil menyiapkan ruang rapat utama. Di dinding depan tertulis besar, "Welcome back, Cheo Nida Maharani Sosok." Nida melangkah masuk dengan tenang. Jas putih gading membalut tubuhnya, rambut panjangnya dikuncir sederhana, dan wajahnya tanpa riasan berlebihan. Namun, dari matanya terpancar sesuatu yang tidak terlihat selama ini, keberanian yang utuh. Seluruh staf berdiri menyambut. Ada yang berbisik pelan, akhirnya Bu Nida balik. Yang lain tersenyum lega. Tak ada yang tidak tahu siapa dia. Di balik nama agensi I Need yang mendunia, perempuan ini adalah otaknya. Dan selama 2 tahun terakhir, dia memilih cuti tak resmi dari jabatan CEO. Hanya memantau dari jauh. Alasannya sederhana. Ingin tahu siapa yang mencintainya sebagai Nida, bukan sebagai Bu Nida Maharani. Dan ternyata jawabannya menyakitkan. "Terima kasih udah percaya sama aku. Mulai hari ini, aku kembali pegang kendali," ujarnya sambil menatap semua staf. Mereka serempak mengangguk. Beberapa bahkan tampak menahan air mata. Dalam dunia bisnis yang keras, Nida tak hanya dikenal pintar tapi juga adil. Ia membangun perusahaannya dari nol, dari kamar kos sempit dan koneksi internet warung kopi. Semua orang tahu betapa kerasnya ia berjuang. Siang itu, ruang sidang perceraian Nida dan Dani berlangsung. Dani datang dengan setelan rapi, tapi wajah kusut. Ia tampak tak percaya dengan atmosfer ruangan yang sangat berbeda. Di depannya, duduk Nida, didampingi 3 pengacara senior dari firma hukum ternama. Media massa mulai berdatangan. Beberapa fotografer mengintip dari luar ruang kaca. Rupanya berita kembalinya CEO agensi Need dan kabar perceraiannya viral di internet sejak semalam. Hakim membuka sidang, dan Dani langsung mencoba bicara. "Saya cuma mau menyelesaikan ini baik-baik. Saya akui saya emosi waktu itu, tapi saya hanya ingin kejelasan hukum. Semua aset yang dipermasalahkan berasal dari uang saya. Sebelum dan selama pernikahan, saya punya bukti semua transfer dan pembelian properti. Saya ingin hak saya kembali, dan saya tidak akan menuntut lebih dari yang seharusnya," ucap Nida tegas, tanpa sedikit pun gemetar. Dani terlihat terdiam, entah karena malu atau tak punya ruang lagi untuk berbohong. Hakim menyimak dokumen demi dokumen. Bahkan apartemen yang selama ini Dani tempati, mobil yang ia gunakan, dan tabungan bersama pun terbukti berasal dari rekening pribadi Nida yang disatukan setelah menikah. Semuanya tercatat rapi. "Saudara Deni," ujar hakim, "istri Anda berhak atas keseluruhan aset ini, sesuai dengan bukti yang disampaikan." Dani tertunduk. Luluh dunia yang ia kira miliknya ternyata hanya bayangan, dan Nida yang tampak sederhana selama ini sebenarnya ratu dari panggung yang tak pernah ia sadari. Beberapa hari kemudian, Dani datang ke kantor Need. Ia hanya berdiri di lobi dengan wajah lelah. Di tangannya ada amplop kecil berisi surat permintaan maaf. Ia berharap bisa bicara sekali saja, tapi Nida hanya menyampaikan satu pesan lewat resepsionis. "Maaf, saya tidak menerima tamu tanpa janji. Dan kamu, siapa-siapa lagi dalam hidup saya." Sore itu, Nida duduk di balkon kantornya, memandang jalanan Jakarta yang sibuk. Di tangan kirinya, secangkir teh hangat. Di pangkuannya, tablet dengan deretan email dari klien luar negeri yang ingin bekerja sama. Adik perempuannya duduk di sebelah, menatap kagum. "Kak, gimana bisa kuat kayak gini?" Nida tersenyum. "Aku cuma capek jadi perempuan yang terus berkorban tanpa dihargai. Sekarang aku tahu, cinta itu harus bikin kita jadi lebih baik, bukan hancur. Aku udah cukup lama diam." Ia memejamkan mata sebentar. "Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku tahu satu hal. Aku berharga, dan aku gak akan pernah lagi merendahkan diri demi mempertahankan orang yang salah." Melania. Nida menulis satu postingan di akun pribadi yang baru ia aktifkan kembali. "Dulu, aku takut ditinggal, karena aku merasa aku tidak cukup. Sekarang aku tahu, yang tidak cukup bukan aku, tapi mereka yang tidak bisa melihat siapa aku. Sebenarnya, aku bukan cuma istri, aku bukan cuma perempuan biasa. Aku adalah aku, dan itu sudah lebih dari cukup."
Dalam hitungan jam, postingan itu dibagikan ribuan kali. Komentar membanjir dari perempuan-perempuan lain yang selama ini juga merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, tidak dianggap. Dan dari satu komentar di antara ratusan, Nida membaca kalimat ini. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa bangkit itu, mungkin aku pun akan bangkit. Seperti kamu. Nida tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama senyum itu bukan untuk menyembunyikan luka, melainkan tanda bahwa ia sudah benar-benar pulih.